Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randi Ardian dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah C23 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau. Kali ini kita akan membahas tentang munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran adalah menjelaskan korelasi makna antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat, baik korelasi itu bersifat secara umum ataupun khusus, rasional, persepsi, imajinatif, atau korelasi sebab akibat, perbandingan dan perlawanan. Kata munasabah secara etimologi, menurut As-Suyuti berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-mukarrabah kedekatan. Identifikasi munasabah. As-Suyuti menjelaskan, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk mengemukakan munasabah. Yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungan atau tidak. 4. Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Macam-macam munasabah. Yang pertama yakni munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Selanjutnya munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang di sampingnya. Munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Fungsi munasabah. Ada 4 fungsi utama dari ilmu munasabah. Yang pertama, untuk menemukan arti yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat, ayat-ayat, dan surat-surat dalam Al-Quran. 2. Menjadikan bagian-bagian dalam Al-Quran saling berhubungan sehingga tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral. 3. Ada ayat baru dapat dipahami apabila melihat ayat berikutnya. 4. Untuk menjawab kritikan orang luar orientalis terhadap sistematika Al-Quran. Bentuk-bentuk ilmu munasabah. Yang pertama yakni sifat. Dilihat dari sisi sifatnya, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zahir al-irtibat atau tampak jelas munasabahnya dan khafi al-irtibat, tampak samar munasabahnya. Kemudian bentuk-bentuk ilmu munasabah dari segi materi. Banyak mufassir yang memiliki konsen dalam hal munasabah Al-Quran saat ini, seperti Quraisy Shihab. Ia mengklarifikasikan korelasi kalimat, ayat, surat dalam teks Al-Quran dalam 7 poin penting. Dan seperti sebelumnya, perlu diingatkan bahwa 7 poin dalam munasabah memiliki keterikatan erat dengan tema pokok surat-surat dalam Al-Quran. Urgensi pembahasan ilmu munasabah. Dalam memahami Al-Quran, banyak cara yang dapat ditempuh. Salah satunya dengan munasabah antar ayat dan surat. Ayat atau surat Al-Quran disusun secara runtut dan segar untuk dinikmati, sehingga membuat pembacaan tak mau lepas dari mentaburi halaman-halamannya. Sekilas memang seakan-akan ia disusun secara acak, namun hal ini membuat semacam dinamika yang apik dan berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang munasabah Al-Quran.